sahabat-sahabat dari Mama, kita berjumpa lagi sambil menikmati pemandangan yang indah, sebuah senja. Dari Mama akan menceritakan sebuah kisah, dan kisah ini sharing dari seorang teman, dan dari Mama berusaha untuk merangkai kata demi kata menjadi sebuah cerita yang bisa kita sama-sama dengarkan. Dan mari kita dengarkan bersama-sama cerita yang dari Mama beri judul Bangkit. Saat mengingat semuanya, aku merasa sangat sedih. Ada juga rasa malu pada diriku sendiri dan pada orang lain. Semua sudah berlalu. Semua menjadi pengalaman dalam perjalanan hidupku. Aku dilahirkan dari keluarga yang tergolong mampu. Ayahku seorang pegawai negeri dan ibuku seorang wira swasta yang sukses. Kami anak-anaknya semua mengenyam pendidikan yang baik, bahkan sangat baik, karena kami bisa mengenyam pendidikan hingga perguruan tinggi. Tapi aku harus menempuh jalan lewat kisah kelam dalam hidupku. Kisah itu menjadi sebuah jalan menuju kesuksesan yang aku rasakan saat ini. Kisah itu berawal saat aku masuk SMA. Sebagai seorang yang sedang berada dalam masa remaja, aku masih belum bisa teguh dalam pendirianku. Aku masih ikut-ikutan apa yang ada di sekitarku. Bahkan saat teman menawarkan hal yang tidak baik pun, aku mau mengikutinya dengan alasan sekedar mencoba. Aku tidak pernah menyadari bahwa dengan mencoba akhirnya membuat aku ketagihan. Ganja, barang yang menakutkan bagi sebagian orang, tapi tidak bagiku. Aku merasa biasa, meski aku tahu barang itu sangat dilarang. Keluargaku tidak pernah tahu karena aku tinggal di kos. Semua kegiatan sekolahku tidak pernah ada masalah. Aku tetap mengikuti kegiatan di sekolah sampai akhirnya lulus, dan aku harus pindah ke kota lain untuk kuliah. Di tempat baru, yang pasti aku mempunyai teman-teman yang baru juga. Mereka berasal dari berbagai tempat, punya karakter berbeda-beda pula. Disinilah aku harus bisa menyesuaikan diri. Awalnya tidak mudah untuk menyatukan visi dan misi yang berbeda. Tapi lama-kelamaan bisa juga. Kegiatan kuliah mulai berjalan. Teman-teman juga semakin akrab, apalagi aku termasuk orang yang mudah bergaul, sehingga tidak sulit bagiku untuk menjalin pertemanan. Awal kuliah, semua berjalan dengan baik. Tentang keuanganku, aku masih bisa mengaturnya dengan baik. Tapi lama-kelamaan menjadi hal yang tidak teratur lagi. Suatu hari ada seorang teman yang menawarkan sesuatu kepadaku. Suatu barang yang akhirnya menjadi sebuah petaka bagiku. Awalnya aku tidak pernah berpikir kalau itu akan menjadi sebuah petaka. Lagi-lagi dengan alasan mencoba. Aku mulai mencoba barang haram itu. Waktu SMA aku mencoba yang masih taraf kecil, ganja. Sekarang saat aku sudah kuliah, aku mencoba yang lebih besar lagi, narkoba. Aku terus mengkonsumsinya. Aku tidak pernah berpikir sedikit pun tentang akibatnya. Lama-kelamaan keluargaku tahu, karena apa yang aku lakukan mulai tidak karuan. Kuliahku mulai tidak jelas, keuanganku juga mulai tidak karuan. Penyebabnya adalah karena aku lebih mementingkan membeli barang itu daripada membayar uang kuliah. Sampai akhirnya
keluargaku memutuskan untuk memindahkan aku ke tempat kuliah yang jauh dari daerahku. Aku dipindahkan ke lain provinsi, dengan harapan aku meninggalkan hal-hal itu. Aku mengikuti anjuran mereka, meski sebenarnya aku tidak yakin akan diriku sendiri. Apakah aku akan berhasil atau gagal di tempat yang baru nanti? Di tempat yang baru, aku mulai semuanya dari awal. Aku terus berusaha untuk bisa. Aku berusaha untuk melupakan barang haram itu. Awalnya aku bisa, tapi lama-kelamaan aku jatuh lagi. Di tempat baru ini, sebuah kota pelajar yang pastinya kami berasal dari provinsi-provinsi yang berbeda. Kalau dulu di tempat kuliah di daerahku, jaringan narkoba belum besar. Tapi di tempat kuliahku yang baru, jaringannya besar. Aku yang awalnya sudah pernah memakai, dengan mudah aku kembali mendapatkan barang itu. Aku tidak peduli lagi dengan kuliahku. Aku tidak peduli lagi akan masa depanku. Yang aku pikirkan adalah keinginan untuk terus mendapatkan dan menikmati barang haram itu. Bukan hanya itu saja, aku juga menjadi peminum dan pemabuk. Sepertinya duniaku hanya sekitar barang-barang haram itu. Aku tidak peduli lagi. Uang yang orang tuaku kirim kuhabiskan untuk membeli barang-barang itu. Orang tuaku tetap berusaha agar aku bisa menyelesaikan kuliah. Apa yang mereka punya sedikit demi sedikit terjual demi menyelamatkan aku. Tapi aku sudah tidak peduli dengan semua itu. Kuliahku hancur. Aku dikeluarkan dari tempat kuliah yang satu dan orang tuaku memasukkan aku ke tempat kuliah yang lain. Namun, hasilnya sama, gagal. Aku sudah sampai pada titik di mana aku sudah tidak peduli dengan hidup dan masa depanku. Yang aku pikirkan hanya diriku sendiri. Aku tidak peduli yang lain. Tapi keluargaku tidak putus asa. Mereka selalu mendukung aku. Orang tuaku tidak peduli meskipun harta mereka mulai menipis, asal bisa menyelamatkan aku. Benar, Tuhan mengangkat aku dari lumpur itu melalui keluarga dan orang-orang yang dengan caranya selalu mendukung aku untuk bangkit. Ibu, beliau adalah orang yang paling luar biasa dalam mendukung aku. Dia tidak pernah marah padaku. Beliau yang sering datang ke tempat kuliahku, meski kedatangannya tidak aku harapkan. Aku tidak butuh kehadirannya, tapi aku butuh uangnya. Aku sering marah padanya, sering menyakiti hatinya. Aku tidak pernah berpikir akan perasaannya. Namun, beliau tetap menyayangi aku. Seorang ibu, dia memendam semua rasa di dalam hatinya. Setelah aku menyadari semua kelakuan masa laluku, betapa aku ini anak yang jahat. Ibu, maafkan aku anakmu ini. Sekarang semuanya sudah berubah. Aku bisa bangkit dari keterpurukan hidup yang pernah aku lalui. Aku bisa menyelamatkan kuliah dengan nilai yang baik. Setelah lulus dan pulang ke kampungku, aku bisa bekerja dan mengabdikan diri untuk daerahku. Aku menikah dan mempunyai anak. Kini aku telah mempunyai keluargaku sendiri, dan lebih dari itu, aku dituntut untuk bertanggung jawab. Orang tuaku masih sehat, aku masih bisa menyayangi mereka di sisa-sisa hidup mereka. Dengan semua pengalaman yang telah aku lalui, aku ingin menjadi pribadi yang lebih baik. Menjadi seorang pemakai narkoba bukan tidak bisa bangkit. Semua pasti bisa asal didukung oleh lingkungan,
terlebih peran keluarga. Dari dalam keluarga sendirilah Tuhan bekerja lewat tangan-tangan kasih yang selalu mengasihi aku. Walaupun aku berubah dari seorang anak yang patuh dan baik menjadi seorang remaja yang nakal dan pemuda yang tidak dapat menjadi panutan, mereka tetap berada di sana untuk mendukung aku dengan cinta mereka yang tak pernah luntur. Pesanku pada siapa saja yang tahu tentang kisahku ini, jangan jauhi pemakai narkoba, tapi sadarkan dia dengan kasih dan perhatian. Dia tidak akan bisa bangkit kalau dia dijauhi dan dibiarkan, karena sebenarnya dia ingin bangkit, tapi dia tidak mampu, karena hati dan pikirannya sudah dikuasai oleh zat-zat kimia dari narkoba itu. Semoga apa yang aku sharingkan ini ada manfaatnya bagi siapa saja yang mendengarnya. Terima kasih untuk sahabat dari Mama, dimanapun sahabat dari Mama berada, yang sudah mengikuti cerita ini sampai selesai, dan ikuti dan nantikan cerita-cerita berikutnya, dan see you next video. Bye bye.